besok? Bisa. Oke, terima kasih. Monggo. Mana ya? Jadi mungkin yang rokok tadi buang potong rokok sembarangan ya Pak ya, yang menyebabkan ada bahan-bahan kebakaran. Tadi lagi nomor 2 apa Pak? Nah, orang ngelas ya Pak ya. Percikan las itu bisa membuat bahan yang mudah terbakar jadi kebakaran Pak. Mungkin sampai ngelas, sampingnya ada kardus, kita nggak ketahuan. Nah itu bisa menyebabkan kebakaran. Atau mungkin di sampingnya ada thinner, cat, itu sering membuat kebakaran ya Pak ya. Yang terakhir tadi listrik ya Pak? Nah listrik itu mungkin contohnya kelebihan beban ya, yang sering terjadi di bedeng mungkin bapak-bapak ada colokan sampai kasih T, nanti di atasnya T kasih T lagi. Nah itu bisa membuat bebannya berlebih, terus panas, meleleh. Mungkin kalau mau ada bahan-bahan yang terbakar itu bisa membuat apinya membesar Pak. Kalau mamanya orangnya ada yang tahu bisa mematikan, ya bisa dimatikan. Tapi kalau mamanya nggak ada yang tahu, apinya udah membesar, nah itu bisa menyebabkan bahaya. Benar kan? Oke, terima kasih Pak Srimudi. Oke, Pincut. coba dipegang Pak. Nah, Foto dulu. kira-kira bagian-bagian apa aja Pak? Ini ada. Nah, kelas, oke benar kelas. Apa lagi? Selang, oke. Tabungnya, oke. Satu lagi. Ada 2 lagi nih. Nah, kunci pin. Oke, satu lagi. Nah, ini nih. Coba nih, bentar. Nah, ini apa ya? Ini namanya apa nih? Tekanan ya Pak ya? Jadi tekanan. Biasanya itu yang sering terjadi tabung amparnya itu udah korosi Pak, atau karatan ya. Itu bisa jadi bocoran dan membuat dia tidak berfungsi. Jadi tabung ini salah satu tabung bertekanan. Nah itu kita juga harus membawanya hati-hati Pak. Sama kayak tabung asetilin. Tahu tabung asetilin Pak? Tabung yang biasa buat blender ya. Oke, terus mungkin tabung LPG itu juga tabung bertekanan. Kalau umpamanya itu jatuh Pak, terus apa? Ininya lepas atau penguncinya itu lepas, itu bisa terbang Pak ya. Kayak istilahnya balon. Balon umpamanya kita coblos atau kita buka penguncinya pasti dia mabur ya Pak ya. Nah itu tolong ketika sampai pakai tabung hati-hati Pak, jangan sampai dia terjatuh. Mungkin sampai naruhnya ngangkat mungkin ya, ngangkat tak kuat jatuh. Nah kalau ini lepas bisa bahaya, tembok bisa hancur ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Ayo. Oke Bapak-bapak, tadi tak jelaskan ada pin ya Pak ya. Cara penggunaannya gini Pak. Jadi tabung ini kita pegang, terus ini ada lubang pin, ditarik Pak ya. Tariknya pin banter. Yang mau menera banter Pak, biasanya ini nggak putus Pak. Tarik, terus setelah ditarik kita cek tekanan Pak. Biasanya itu kalau nggak tahu kita mungkin selangnya pegangnya di sini ya Pak ya. Ini salah. Yang benar adalah di depan. Karena kan tadi kita bunyi kalau dia punya tekanan ya Pak ya. Kalau mungkin kita pencet dia punya tekanan bisa gitu ya Pak ya. Tolong hati-hati. Makanya bisa sini ke atas kita pencet dulu. Fungsinya apa? Kita tahu ini ada tekanannya dan berfungsi ya Pak ya. Setelah itu kita arahkan ke api. Ketika nyemprot Pak, yang perlu diperhatikan adalah arah angin Pak. Jadi jangan sampai nanti sampai nyemprot apinya mungkin arahnya ke sana, sampai nyemprotnya di arah sini. Bisa kena jilatan api ya Pak ya. Jadi kita harus cari dulu mungkin kalau arah apinya ke sana. Jadi kita nyemprotnya dari sini sana ya Pak ya. Oke. Paham Pak? Nah, nanti ayo
perlu diperhatikan Pak. Kapar kalau mamanya pinknya udah dibuka Pak, dia pasti ngebon. Ya. Jadi di lapangan kalau mamanya ada apa, namanya jangan jahil lepas kunci ya Pak ya, atau lepas pin. Karena kalau mamanya udah dilepas, dia udah tidak bisa. Ini dia sifatnya sekali pakai. Yang saya perhatikan ketika bekerja, mengikuti safety warning rajin, menggunakan APD lengkap, terus juga ketika melakukan aktivitas di ketinggian, dia juga menggunakan body harness, tidak perlu diingatkan, selalu menggunakan. Jadi saya mau memberikan apresiasi. Kira-kira siapa? Mas. Markov lah. Oke, yang pertama yaitu Sidik. Pak Sidik. Kalau nggak 500.000 jangan mau. Kemudian yang kedua siapa? Ahmad. Ayo Mas, maju Mas. Borong besi semua nih. Ya, saya minta buat teman-teman ya, sebelum saya memberikan apresiasinya ya, buat teman-teman dua orang ini patut kita contoh juga. Jadi ketika bekerja tidak perlu lagi dioprak-oprak, tidak perlu lagi diingatkan. Jadi teman-teman sudah tahu lah untuk kewajibannya seperti apa gitu loh. APD harus lengkap, terus kalau umpamanya tinggi ya harus menggunakan body harness. Nah teman-teman kita yang di depan ini tanpa saya ingatkan, tanpa perlu saya oprak-oprak, mereka sudah sadar bahwasanya mereka harus menggunakan apa yang seharusnya dipakai. Betul? Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman kita di depan. Saya rasa nanti kedepannya mohon untuk bisa dicontoh, biar nanti kita adakan acara lagi, kita tahu ada lagi personal yang bisa lebih bagus lagi, bisa lebih rajin lagi, lebih ikut lagi aturan ya. Oke, hadiahnya Pak Mus, monggo Pak Mus. Nilai Markus. Kopi. Foto dong. Nomor 3. Lumayan sarapan. Lumayan nih. Marah nih ngomong. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Pak Abi, foto dulu Pak Abi. Foto dulu. Beberapa mungkin yang terlihat masih kurang benar ya Pak ya, contohnya kita sampai mau madamin atau mencet ya masih ragu-ragu, terus selangnya masih medannya kurang betul, harus di depan jadi main tengah. Nah itu perhatikan lagi ya Pak ya. Jadi ketika nanti di area kerja mungkin sampai di tempat lain ada kebakaran, sampai tahu harus ngapain Pak ya. Jadi kapar itu buat api yang kecil-kecil aja Pak, tapi kalau punya apinya udah membakar ruangan layu ya Pak ya. Nah, ada menara apartemen ini Pak. Nah itu mungkin sedikit dari saya. Nanti setelah ini kita buka nanti biar rapi karena masih nanti ya, oke? Ini sama Paknya. Sudah, mantap. Sedikit. Oke, mari kita berdoa sebelum bekerja. Berdoa, silakan. Oke.
Udah. Siwal, bal. Halo. Ayo bro. Bro. Lah orang. Dua. Is not in